welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, channel Dian yang ngebahas seputar kesehatan, kepenulisan, dan penelitian. Jadi di kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Oke, simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip karena yang penting. Stay. Nggak, sebelum kita ngebahas tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir itu apa aja, kita harus tahu nih kenapa kita perlu ngebahas hal ini. Berdasarkan data World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, didapatkan bahwa angka kematian bayi di dunia pada tahun 2013 didapatkan adalah 34 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan untuk negara berkembang didapatkan 37 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan untuk negara maju itu adalah 5 per 1000 kelahiran hidup. Masih tingginya angka kematian bayi yang terjadi di dunia, bahkan di negara maju dan negara berkembang termasuk Indonesia. Di sini kita akan sama-sama ngebahas bagaimana dan apa saja nih tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Oke, kita mulai ke tanda yang pertama. Adalah bayi tidak mau menyusui. Jika dalam kondisi ini, teman-teman atau mom semuanya dihadapkan dengan bayi kenapa tidak ingin menyusui, maka harus segera dibawa ke dokter atau tenaga kesehatan. Kedua adalah bayi kejang. Biasanya, jika seorang bayi akan menimbulkan tanda-tanda ini, terlebih dahulu bayi akan mengalami kondisi demam. Kondisi demam ini biasanya terjadi di atas 37,5 derajat Celcius. Sebelumnya untuk mengatasi demam, aku sudah pernah buat video di sini. Linknya aku sertakan di sini. Dan lanjut tanda yang ketiga yaitu lemas. Jika kita melihat bahwa bayi mulai terlihat lemas, maka lebih baiknya kita harus mewaspadai agar tidak diikuti oleh gejala-gejala lainnya seperti mual muntah, demam, atau ditakutkan terinfeksi virus atau hal yang lainnya. Yang keempat adalah tetap terus perhatikan nafas bayi. Kenapa kita perlu memperhatikan nafas bayi? Untuk nafas bayi sendiri, untuk batas normalnya itu adalah 40-60. Jika kurang atau berlebihan itu sangat tidak baik. Akan lebih baiknya jika frekuensi nafas bayi dalam keadaan yang stabil di ambang batas normal tersebut. Dan yang kelima adalah merintih. Kenapa sih merintih ini menjadi salah satu tanda bahaya bayi baru lahir? Karena dengan merintih itu mengindikasikan bahwa bayi tersebut dalam keadaan yang tidak nyaman. Jika merintih terus-terusan dilakukan oleh bayi, maka sebaiknya segera dikomunikasikan oleh tenaga kesehatan terdekat. Dan yang keenam adalah pusar, kemerahan, atau berbau yang tidak sedap. Menjaga kesterilan dan kehigienisan tali pusat pada masa bayi baru lahir itu sangat penting. Dan untuk perawatan tali pusat yaitu dengan diberikan kasa atau betadine dan menunggunya hingga lepas. Tapi jika tali pusat tersebut mengeluarkan tanda-tanda seperti kemerahan, berbau yang tidak sehat, maka harus segera dikonsultasikan ke tenaga kesehatan untuk mengetahui apakah yang terjadi pada bayi tersebut. Yang selanjutnya yaitu bayi mengalami demam. Kenapa bayi mengalami demam? Itu perlu sangat menjadi salah satu tanda bahaya bayi baru lahir. Jika setelah dilakukan pengukuran suhu, bayi tersebut memiliki suhu lebih dari 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, maka sebaiknya diberikan penanganan awal atau segera dilakukan pemeriksaan di tenaga kesehatan terdekat. Dan tanda yang terakhir adalah kulit bayi berwarna kuning. Biasanya kulit bayi berwarna kuning ini diindikasikan bahwa bayi kekurangan ASI atau air susu ibu dan akan kemungkinan hilang setelah 24 jam kemudian. Tapi jika selama 24 jam kemudian belum juga hilang kuning di tubuh bayi, maka segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui keadaan lebih lanjut. Paling terakhir, jadi selama ketika membawa bayi di perjalanan ke dokter atau ke bidan di fasilitas kesehatan terdekat, jangan lupa untuk memastikan bahwa bayi dalam posisi yang hangat, dan selain itu susui bayi selama di perjalanan. Mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.